Buya Hamka menilai para ulama. Muka suiknya Buya Hamka itu mengomentari dan menceritakan tentang ulama-ulama Minangkabau tempo dulu. Jadi Buya Hamka waktu mengarang sejarah hidup ayah beliau, judulnya Ayahku, menerangkan perjalanan ayah Buya Hamka, yaitu Dr. Abdul Karim Amrullah. Dalam buku itu Buya Hamka menceritakan tentang ulama-ulama lain yang sama dengan ayah beliau, baik nan saide sakaji sekitab sepandape ataupun yang berlawanan pandape. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam buku ada beberapa masalah terkait Buya Hamka menceritakan ulama-ulama yang ada di masa beliau. Urut sedari halaman buku. Yang pertama, ayah Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah, terkenal ulama yang kareh dengan pendapat beliau. Ayah beliau Syekh Tarikat Gadang di tepi Danau Maninjau. Tapi yang beliau, ayah Buya Hamka terlebih terkenal inyak DR anti dengan itu. Beliau yang sangat kareh. Sampai akhirnya beliau di masa Belanda itu dibuang ke Jawa. Beliau sangat kareh warnanya. Setelah beliau dibuang itu, namanya Belanda, namanya kan politiknya lah dari dulu dia aja divide it impera, kan itu pelajaran di SD dulu. Madu domba orang. Setelah dilarikan oleh Belanda, Nyak DR, Buya Hamka ke Batavia, ke Jakarta kini, berkembang desus-desus. Mbak mengkodelarian ayah Buya Hamka itu permintaan dari kaum adat dari nenek mamaknya. Itu tersinggung loh nenek mamak yang menyebabkan beliau itu terbuang sampai ke Jawa. Karena memang DR itu mengkritik buku-buku tentang adat, acara-acara adat yang tidak sesuai juga kamu beliau tentang dengan keras. Pandangan isu tadi nenek mamak yang disalahkan oleh Belanda, maka nenek mamak meninjau mengumpulan tanda tangan bahwa kami tidak ada meminta Belanda untuk melarikan beliau, masingkan beliau ke Jakarta. Tak lalu madu dan nenek mamak dituduh oleh isu berikutnya. Inyak DR itu dibuang ke Batavia karena permintaan dari ulama kaum tua. Di ulama dia dulu nanti rakyat Belanda kan ingin madu. Tentu beranglah ulama-ulama kaum tua. Termasuk Syekh Jamil Jambe, Nyak Jaho. Tak ada kami meminta ke Belanda. Sibuklah ulama-ulama menentang, bahkan berusaha supaya beliau tidak jadi dibuang ke Batavia. Jamaah rahimakumullah. Ini DR tadi golongan pembaharu kaum muda. Jadi setelah beliau dibuang ke Batavia, ulama-ulama Minang, baik yang sapa pendapat di beliau ataupun yang berbeda haji di beliau, ingin agar beliau itu pulang balik ke Minangkabau. Bahkan sebelum Buya Hamka menemui ayah beliau ke Jakarta, pesan ayah beliau sebelum menemui beliau ke Jakarta, tamuilah dulu Nyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tapi Buya Hamka ke situ. Bertemu Buya Hamka dan Nyak Canduang. Buya Hamka dari ketek hobinya menulis ke menulis. Bahkan di umur 18 tahun beliau lah mengarang cerita. Beliau pulang di Makkah, beliau cerita tentang Makkah, dan itulah modal dia menikah. Kan itu dalam sejarah Buya Hamka yang bahas awal-awal dulu . Maka dia Buya Hamka menemui Nyak Canduang dengan membawa catatan, langsung dia ambil Nyak Canduang catatan Buya Hamka. Dia ambillah kareteh, dia ambillah pena, ditulis oleh Nyak Canduang. Ditulis oleh Nyak Canduang, Akhuya Haji Abdul Karim, segeralah pulang, kami menunggumu dengan penuh pengharapan. Saudaramu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Itu tulisannya Canduang dalam buku Buya Hamka. Nan kadi bawa Buya Hamka ke Jakarta, majak ayahnya untuk pulang ke Minang. Coba bayangkan, yang diminta Nyak Canduang pulang tu siapa? Nyak DR. Dan Nyak DR ko tidak suka je sebab berbeda kaji dengan Nyak Canduang. Contohnya dalam perkara tarikat, Nyak DR tidak setuju.
Nyak canduang lah tarikat Naqsabandi lah beraja di Batu Ampah. Orang yang berbeda kaji je beliau, tapi tetap beliau hargai sebagai ulama. Bahkan beliau lah yang majak pulang. Jadi ulama dulu berbeda pendapat ndak bermusuhan. Kau yang ingin ambil ya. Kadang orang mengaji, orang meneliti untuk perbedaan, kan itu yang dicari orang. Jadi awak para dulu mencari balo dulu sayun selangkah ulama awak dulu. Karena yang ulama itu tentu balam lapang, bapadang laweh kan itu istilahnya. Itu ditulis banyak oleh Buya Hamka ya. Kata Buya Hamka di situ, ketika singgah di Sumatera Barat, tempo akan pergi. Saya didesak oleh umat Minangkabau, oleh pemimpin-pemimpin dan ulama agar membawa beliau kembali pulang. Ongkos sudah mereka kumpulkan, cukup buat belanja beliau anak beranak. Di antara yang mendesak membawanya pulang itu ialah almarhum Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Muhammad Siddiq, almarhum Syekh Daud Rashidi, almarhum Syekh Daud Rashidi dan Syekh Sulaiman Arasuli. Bahkan Syekh Sulaiman Arasuli sampai mengambil notes saya, catatan saya, dan menuliskan dalam notes itu dengan tulisan beliau sendiri, "Akhuya Haji Abdul Karim, segeralah pulang. Kami menunggumu dengan penuh pengharapan. Saudaramu Syekh Sulaiman Arasuli." Jadi sebelum Buya Hamka pergi ke Jakarta, ulama-ulama Minang lah minta sadonyo agar ayah Buya Hamka dibawa balik ke Padang. Jamaah rahimakumullah, lanjut cerita pembuangan kau. Kan akhirnya Belanda kalah masuk Jepang dan ayah Buya Hamka lah dibebaskan. Tapi waktu beliau pulang, ternyata beliau lebih betah untuk di Jakarta. Dan Soekarno pun bapasan, ya. Dan bawa Abdul Karim Amrullah atau ayah Buya Hamka ko pulang, lalu didapat oleh Buya Hamka. Karena di Minang itulah banyak ulama, kata Soekarno. Di Jawa ko ulama masih kurang. Akhirnya ayah Buya Hamka menetap di Jakarta. Ya. Kau disebutkan di situ ya. Saya meminta juga pertimbangan kepada Bung Karno, Bung Hatta, Mas Mansur. Ketika pemimpin itu menyatakan lebih baik beliau tinggal di tanah Jawa saja. Dan memang seketika itu Yano Cokan Jepang di Sumatera Barat datang dan mengajak beliau pulang. Insinyur Soekarno yang bersikeras menahan beliau dengan katanya, ulama di Sumatera Barat banyak, di Jawa kurang, biarlah beliau tetap di sini. Dipertahankan oleh Soekarno agar ayah Buya Hamka tetap di Jawa. Seperti itu dakiknya hubungan antara Buya Hamka, Soekarno, ayah Buya Hamka. Yang lebih menarik dari itu, jadi karena ayah beliau memutuskan untuk tinggal di Jakarta, akhirnya Buya Hamka balik pulang ke Minang ya. Saya amat terharu ya, menjelang Buya Hamka berangkat. Saat yang sedih itu pun datang, kereta api telah bersiap hendak bertolak ke di Senen ya, Jakarta. Beliau, ayah Buya Hamka, Ibu Dariah, dan Bung Karno tegak melepas saya di peron, berarti mungkin di stasiun kereta api. Kelihatan perjuangan batin yang hebat pada wajah beliau, demikian juga saya. Seketika telah dekat benar akan berangkat, saya jabat tangan beliau, saya ciumi mukanya dan lehernya. Air matanya berlinang. Dan saya katakan kepada Bung Karno, ayah kita Bung, tolong calian ayah. Itu kata Buya Hamka ke Soekarno. Apa jawaban Soekarno? Jangan khawatir saudara. Kondektur melambaikan kipasnya, peluit berbunyi dan saya pun berangkat. Ko kisah Buya Hamka. Itu tahun sebelum tahun 45. Jadi antara Buya Hamka, Soekarno, Dr. Abdul Karim Amrullah itu dah kek dulu. Hubungan beliau walaupun lawak ceritakan dulu akan negara politik tahun 60-an Buya Hamka dipenjara di masa Soekarno 2,5 tahun. Kan di situ Buya Hamka mengarang tafsir Al-Azhar. Tapi setelah batu kalau rezim lah nanya lo Soeharto waktu Soekarno meninggal, pasan Soekarno kalau ambo meninggal yang mensalatkan jenazah ambo adalah
Hamka. Dan itu dilaksanakan oleh Buya Hamka, walaupun Soekarno sendirilah memenjaronya. Jadi jamaah rahimakumullah, itu kan jiwa besar, tak do dendam cialah. Nah, kalau orang nampak dendam, malam bukan jadi imam, buat sini masuknya ke penjara kan itu. Didoakan oleh Buya Hamka, tentu kon jenazah Soekarno orang yang memenjarakan Buya Hamka sendiri didoakan, Allah maghfir lahu warhamhu, ampunilah dia ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Boleh jadi menangis lu Buya Hamka sedang sembahyang. Terharu ya, karena orang-orang itu di masa perjuangan itu kan memang dari hati berdakwah memajukan negara ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah diantara komentar Buya Hamka ya, tentang ayah beliau dan hubungannya dengan Nyak Canduang ya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang berbeda kaji, berbeda pendapat dengan ayah Buya Hamka. Kemudian wakcali orang-orang sekitar ayah Buya Hamka atau ulama yang ada di zaman itu yang diceritakan oleh Buya Hamka. Yang pertama adalah kawan ayah beliau sendiri, yaitu Dr. Abdullah Ahmad. Waktu ayah Buya Hamka pergi ke Mesir tahun 26, dia berangkit berdua dengan Dr. Abdullah Ahmad yang juga alumni Makkah ya, murid dari Syekh Ahmad Khatib. Beliau berdua berangkit ke Mesir ya, sampai di Mesir dia lah mencari keilmuan beliau, mencari usaha beliau di Indonesia. Akhirnya kedua-duanya kan dia aja gelar doktor. Ayah Buya Hamka dapat gelar doktor, Abdullah Ahmad dapat lo gelar doktor. Nah, kalau ayah Buya Hamka lah jawab ceritakan, yang Abdullah Ahmad ikulah yang membuat sekolah adabiah di Padang di muka kantor gubernur. Itu sekolah pertama di Indonesia punya pribumi yang pakai meja, pakai kursi. Sekolah modern pertama orang awak membuat di Padang, Dr. Abdullah Ahmad ya. Dan beliau kawan sakit dulu di Makkah sama-sama murid Ahmad Khatib. Cuma antara beliau dengan ayah Buya Hamka adalah bedanya. Kalau ayah Buya Hamka jo penjajah tu ndak do istilah kompromi. Memang balawan taruh ya. Tapi yang Dr. Abdullah Ahmad juga kawan di Belanda. Tapi kawan bukan dalam arti bahas supaya menjajah ndak. Termasuknya untuk sekolah kata dibantu oleh Belanda, diterimanya bantuan itu. Ada semacam kerjasama dengan Dr. Abdullah Ahmad. Dan waktu Abdullah Ahmad ku dulu dia yang mengurus tawalib waktu masih di Musaji. Berangkat Abdullah Ahmad ke Padang, baru ayah Buya Hamka beliau yang mengurus Musaji sampai akhirnya berdiri yang namanya tawalib sampai kini. Itulah dimasuk ayah Buya Hamka. Kemudian kawan ayah Buya Hamka yang lain yang ulama juga di zaman itu adalah Syekh Muhammad Jamil Jambe, itu yang di Pasar Bawah Bukit Tinggi. Beliau sama-sama kaum muda, sama-sama penceramah, sama-sama mengaji. Jo ayah Buya Hamka. Tapi ada aja bedanya. Syekh Jamil Jambe acok dapat penghargaan dari Belanda. Ya, sementara ayah Buya Hamka tadi sangat anti Belanda. Kadang orang tu sangat aduh maunya renggang, katanya merasa dakik ya. Tapi Buya Hamka menjelaskannya. Walaupun mereka itu berbeda-beda pilihan dalam politik, menghadapi Belanda, yang bekerja sama, yang indah, tapi pada prinsipnya orang tu cie dalam perjuangan, sama-sama ingin mencerdaskan umat. Jadi kadiseragaman pendapat Buya-Buya aku sadonya tidak bisa. Itu disampaikan oleh Buya Hamka. Padahal beliau lah yang sejalan di Makkah sama, awal-awal berjuang sama, pergi ke Mesir sama, pulang sama. Itu waktu saya di kampung Perang Panjang beliau pulang. Tapi di saat menghadapi Belanda, itu kembali ke cara fikir surang-surang. Kau Abdullah Ahmad dibuatnya sekolah, dibuatnya kau di Padang, diterimanya bantuan dari Belanda. Kau Buya Syekh Jamil Jambe diterimanya lah bintang dari Belanda. Sehingga kalau cari foto Syekh Jamil Jambe itu ada bintang, bintang hadiah dari Belanda. Nah, itu diterangkan oleh Buya Hamka. Walaupun orang tua beda-beda sikapnya, tapi orang tu cie, sama-sama berjuang. Cuma pilihan itulah yang berbeda. Jamaah rahimakumullah. Itu tentang kawan-kawan atau ulama yang ada di masa ayah Buya Hamka dan bertamu sendiri dengan
Buya Hamka. Kemudian ulama lain yang ada di masa itu Syekh Muhammad Taib Umar di Sungayang Batu Sangka. Beliau adalah murid Syekh Ahmad Khatib yang pertama sekali pulang ke Minang dan terkenal. Dibuatlah sekolah di Batu Sangka di Sungayang. Dan disitulah lahir seorang tokoh yang terkenal, Syekh Mahmud Yunus, yang pernah bahas pertemuan sebelumnya ya. Mahmud Yunus orang yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Orang Indonesia pertama yang menafsirkan Al-Quran lengkap 30 juz. Bahkan cuk jawab ulang-ulang, ahli tafsir itu dulu lahirnya di Minang banyak. Ya, Buya Hamka karang tafsir, Mahmud Yunus mengarang tafsir. Ya, kemudian ada tafsir Sinar ulama di Bukit Tinggi, atau tafsir Furqan karangan ulama Payakumbuh ya. Zainuddin Hamidi atau Fakhruddin HS ya. Orang Payakumbuh mengarang tafsir Al-Furqan dulu ya. Nah, seperti itu ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang luar biasa. Balik ke Syekh Taib Umar tadi. Ya, Syekh Taib Umar diceritakan oleh Buya Hamka adalah orang yang sangat keras menghadapi adat-adat jahiliyah. Menyebabkan beliau kerap kali terbentur dengan kaum adat nenek mamak di negerinya. Tetapi dalam mempertahankan pendiriannya tidaklah dapat beliau bertolak ansur. Kalau orang kampungnya tidak menyukai dia, terutama yang keras pada adat, beliau tidak peduli. Sebab murid-murid telah berdatangan ke Sungayang dari seluruh Minangkabau. Jadi ada ulama dulu yang bisa kerjasama, orang-orang ahli-ahli adat, ada yang tidak bisa kerjasama. Ada ulama yang langsung jadi ahli adat. Kalau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli canduang coba sampaikan, beliau ulama sekaligus ahli adat. Tapi kalau ayah Buya Hamka banyaknya bertentangan menentang tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat. Begitu juga Syekh Muhammad Taib Umar. Beliau sering berbenturan dengan masyarakat dan beliau tidak peduli, tegas dengan pendapat beliau. Ya, beliau tidak peduli sebab murid-murid telah berdatangan ke Sungayang dari seluruh Minangkabau. Bahkan ada murid beliau di Sungayang itu yang akhirnya menjadi ulama lo di Makkah, menjadi guru lo di Makkah, diuji oleh ulama Makkah itu selama 3 hari. Itulah nama beliau ya, Tanjung Bingkuang di Solo ya. Lupa mau nama beliau ya, tapi ada pernah sabit-sabit dulu ya, Tanjung Bingkuang ya. Itu murid beliau beraja Jawa Syekh Taib Umar di Sungayang. Nah, kemudian tarikh beraja akhir sampai ke Makkah, tiba di Makkah beraja lo. Setelah 3 tahun jadi guru di Masjidil Haram, akhirnya beliau memutuskan pulang kampung untuk membantu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menggadangkan tarbiyah Islamiyah. Maka beliau buatlah beberapa sekolah perti atau sekolah tarbiyah di daerah Solo yang banyak. Itu program beliau. Tapi waktu terjadi kecelakaan kereta api tahun 43 tidak salah, beliau pulang dari Makkah berhenti jadi guru sekitar tahun 1938 ya. 5 tahun beliau di kampung. Program beliau memperbanyak sekolah-sekolah pesantren itu di arah Solo ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi dari cerita Syekh Muhammad Taib Umar pun nampak dia dan tabiat ulama itu yang model itu. Ada yang kareh, ada yang bekerja sama, ada yang tolak ansur. Yang lama tentu ya ada ya. Nah, ini itu. Yang lama tentu ada ya. Kemudian ulama lain yang ada di masa itu adalah Syekh Daud Rashidi. Jadi ulama-ulama yang sabitkan tadi itu alumni Makkah sadonya. Termasuk Syekh Daud Rashidi ya. Itu seorang murid dari ayah Buya Hamka ya. Makanya sempat beraja sampai ke Maninjau ya. Sempat lo beraja ke Sungayang, ke Syekh Taib Umar tadi, sampai akhirnya beliau beraja ke Makkah ya. Dan beliau pun seorang yang pemberani, orang yang sangat semangat dalam berdakwah ya. Dan dibanding ulama-ulama lain, beliau itu adalah ulama yang miskin di zamannya. Sehingga dituliskan oleh Buya Hamka. Beliau kata ayahku ikhlas, jujur dan miskin. Tidak pandai mengarang seperti yang lain. Beliau orang kampung dan tidak pandai berhubungan dengan orang-orang besar. Beliau sahabatku yang sejati. Karena aku pun dulu
miskin pula ya. Lucu pula bila kedua beliau ini bergaul. Kadang-kadang serupa anak kucing bergelut, bersilat. Dengan Syekh Jamil Jambek tidak bisa begitu, sebab beliau lebih tua. Dengan Abdullah Ahmad juga tidak, sebab beliau terlalu gemuk dan pengantuk. Jadi dulu lama dulu pengantuk. Ini buat diceritakan oleh Buya Hamka. Jadi ayah Buya Hamka kau bisa bagalui, bisa bagarah bantu anak kucing hanya dengan Syekh Rasidi. Kalau Syekh Jamil Jambek terlampau tua. Kalau Abdullah Ahmad orangnya gapuak pengantuk, kata Buya Hamka menulisnya. Nah, tapi yang dua pun beliau acok bagarah. Satu sisi adalah murid beliau, satu sisi adalah kawan beliau ya. Jadi Syekh Dr. Siddiqui orang yang banyak berjalan-jalan dalam berdakwah, pegang kampung, berceramah, bertabligh ya. Dan anak beliau Syekh Dr. Siddiqui adalah orang-orang besar seperti ya, Mukhtar Lutfi ya. Sampai dibuang oleh Belanda ke Fendigul ke Papua sama aja Muhammad Hatta. Nah, pernah Syekh Daud kan nampak ada orang membali kapak, kata Buya Hamka. Ditanya orang tu di bali kapak untuk dikirim ke Papua, ke Digul. Syekh Mukhtar jodoh tuak pangulu bahasanya ke Baparak di Papua. Itu humor ulama dulu ya. Kemudian Syekh Daud karena suka berceramah ya, beliau tidak henti-henti menjalani seluruh Sumatera Barat, menyuruh memperbaiki tempat beribadat dan pantang pula meminta. Kalau orang ada otak, berilah beliau. Kalau tidak ada pikiran, biarlah beliau pulang dan pergi menuntun agama kepada umat. Kadang-kadang saku-sakunya tidak berisi, tidak ada penyewa mobil. Beliau tidak keberatan jalan kakinya, kata Buya Hamka. Jadi kalau lagi utak jamaah, degiahnya ustaz tu amplop. Kalau tidak berutak, nak degiahnya amplop. Itu bahasa Buya Hamka. Kadang orang menceritakan Buya Hamka itu ikhlas, jujur, nak mengharap amplop. Kalau bahasa Buya Hamka mana nulis? Kalau orang ada otak, berilah beliau. Kalau tidak ada pikiran, beliau pun pulang dan pergi menuntun agama kepada umat. Kadang-kadang saku-sakunya tidak berisi. Apa kata Buya Hamka? Inilah ulama yang betul-betul jarang tandingannya. Tawaduk, saleh, sufi, miskin, tetapi sangat kaya jiwanya. Kemudian apa kata Buya Hamka setelah beliau menceritakan beberapa ulama? Dalam pergaulan ulama-ulama itu kita melihat hal yang di zaman sekarang tidak kita lihat lagi. Dulu bisa ulama saya yang sejalan bantu itu, kata Buya Hamka. Tapi kini iko yang tak nampak di awak, kata Buya Hamka. Yaitu orang dulu hormat kepada guru. Menurut cerita Muhammad Zain Jambek, pada suatu hari duduk-duduklah ulama-ulama ini di dalam percetakan Samaratul Ikhwan yang ketika itu dipimpin Zain Jambek. Kemudian gigi palsu Dr. Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, rupanya telah rusak. Gigi palsunya telah rusak dan akan diperbaiki kembali. Syekh Daud sedikit pun tidak keberatan menyuruh menanggali gigi palsu itu dari mulut Dr. Karim Amrullah, dan beliau sendiri yang mengantarkannya kepada tukang gigi Tionghoa supaya diperbaiki. Buka lah gigi, suruhnya orang buka gigi, diambilnya di ulama tu, diantarnya ke tukang gigi. Ini sama-sama ulama. Kan hormat guru kepada murid, itu yang tak nampak zaman kini. Itu digambarkan oleh Buya Hamka. Karena buku kok disiapkan Buya Hamka dari lama ya. Tapi lah meninggal lo ayah beliau lah sekian tahun lo, kemudian baru buku kau dicetak. Jadi dicatat oleh Buya Hamka peristiwa yang terjadi. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.